bukan Kristen progresif pengajarannya itu yang kita pakai. Tapi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang progresif dalam kehidupan kita. Kita puji Tuhan. Haleluya, selamat berjumpa kembali di acara Pena. Saya ada di satu tempat yang cukup indah, pemandangan yang keren, berkebun. Ini suasananya di pegunungan yang sangat luar biasa, hawanya sejuk. Kita di sini bersama-sama dengan tim, ada Pak Benny, ada Pak Susilo. Luar biasa, saudara. Hari-hari ini kita mendengar dengan kata yang sangat menarik yang menjadi pergoncangan atau perdebatan di sana sini. Tetapi sekali lagi kita maknai dengan positif dulu. Yang penting prinsipnya harus benar. Nanti saudara bisa menyimak dengan baik tema kita, yaitu bagaimana kita memahami dengan baik. Karena kalau kita bisa memahami dengan baik, kita akan mengerti. Jadi segala sesuatu boleh kita pengertiannya yang salah kita abaikan, tetapi pengertian yang kita pahami dengan benar itu yang kita pakai. Saudara, kata ini ada sebuah kata yang kalau saya sebut kita akan tahu dan sudah banyak dibahas di mana-mana, yaitu Kristen progresif. Saudara, Kristen progresif itu memang kalau kita baca sejarahnya, pengajarannya, mereka tidak lagi memaknai Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Mereka tidak lagi memaknai bahwa di dalam Yesuslah satu-satunya membawa kita sampai kepada Bapa di surga. Tetapi dengan perbuatan baik, kita juga akan menerima keselamatan. Memang kalau kita lihat konsep ini akan menjadi berbeda. Tetapi kalau kita mengerti dengan baik, sesuatu yang dengan kata Kristen progresif, kita pilah. Nah, sekarang kita akan pilah kata Kristen dan progresif itu sendiri. Tapi bukan mengikuti pengajaran Kristen progresifnya, tetapi kita menjadi orang Kristen yang progresif, bukan Kristen progresif pengajarannya itu yang kita pakai. Tapi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang progresif dalam kehidupan kita. Kita mengerti tentang Kristen yang progresif, yang kita pahami harusnya kita mengerti. Kenapa? Karena di dalam pengertian Kristen progresif dalam pengajarannya akan membuat kita tidak sesuai dengan Alkitab yang kita pahami, yang kita pelajari. Bahkan kalau kita ikuti, kita sendiri jadi bingung. Saya ketika membaca, mencari pengertian atau siapa sih Kristen progresif ini, saya sendiri jadi kaget juga dengan pengertian itu. Tetapi sekarang ada berkembang dan mulai muncul oleh salah satu tokoh anak muda yang mungkin kita sudah tahu semuanya. Saudara, sekarang kita pilah. Saya menarik untuk kita bahas bukan tentang aliran Kristen progresifnya, tetapi yang kita bahas kali ini Kristen yang progresif, bukan Kristen progresifnya. Saudara, Kristen yang progresif itu begini. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Kristen itu bukan agama, tetapi Kristen itu adalah perilaku yang berperilaku memiliki pemikiran gaya hidup seperti Kristus. Itulah Kristen yang pertama kali di Antioquia disebutkan demikian di Kisah Para Rasul. Menjadi orang Kristen adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kekristenan kita, pengenalan akan Tuhan, bukan sekedar Kristen yang aktivitas. Saudara, kalau Kristen yang aktivitas, itu akan menjadi kita jenuh, kita kehilangan semangat, hanya rutinitas yang membuat kita akhirnya kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang sangat berdampak. Harusnya Kristen membawa dampak. Saudara, Kristen yang progresif adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, yang mengikut Yesus, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidupnya bukan lagi biasa saja. Yang kita lihat bukan aktivitasnya, tetapi dampaknya. Kita orang Kristen kebanyakan yang disebut melayani selalu dalam konteks bentuk gereja, mungkin di luar itu sedikit. Tetapi harusnya kita menjadi orang Kristen itu menjadi orang yang bisa melayani, bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar, karena pelayanan yang sebenarnya Yesus lakukan itu banyak di luar gedung gereja, banyak di luar. Dia bagaimana memberitakan kabar sukacita, dia bagaimana menyampaikan anugerah keselamatan di dalam dirinya, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu menjadi Kristen yang progresif adalah
Seorang yang sudah percaya Tuhan, yang mengakui Yesus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan yang mampu membawa kita kepada kebenaran itu, tetapi hidup kita harus semakin progresif. Semakin progresif itu adalah bertumbuh dan berkembang. Semakin progresif itu bukan stagnan, bukan berhenti di satu tempat, bukan aktivitas pelayanannya, tetapi hidup kita semakin ada tujuan dan membawa dampak yang besar. Tujuan orang percaya, sebetulnya orang Kristen, adalah bagaimana hidup kita ini memancar, menerangi dunia. Saya ingat sekali bagaimana saat kita COVID, dunia sedang mengalami kegelapan. Tapi kita menjadi orang percaya, orang melayani, kita tidak cuma ikut-ikutan, hanya berhenti mengikuti keadaan. Tetapi bagaimana di saat situasi yang sedang gelap itu, kita bisa melayani banyak orang. Melayani masyarakat, menjadi berkat. Di situ mereka akan melihat demikian, saudara. Oh, ternyata orang Kristen itu bukan seperti yang kita mungkin yang mereka bayangkan. Orang Kristen itu menunjukkan kasihnya yang luar biasa, sekalipun kita ditolak. Saudara, saya akan tunjukkan satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi. Efesus 4 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Artinya kita tetap berpegang kepada kebenaran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Tuhan di dunia ini yang mampu menunjukkan jalan kehidupan dan kebenaran. Karena di sanalah kita akan menemukan, saudara, tidak ada manusia di dunia ini, bahkan nabi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga, sampai di surga tanpa melalui Dia. Saudara, Yesus Juru Selamat, Yesus adalah penunjuk jalan kita sampai ke surga. Tetapi selama kita ada di dunia, harusnya kita menjadi Kristen yang progresif. Kalau dalam Efesus 4 ayat dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Nah, Kristen yang progresif itu bertumbuh di dalam segala hal. Di dalam pola pikir, dalam sikap hati, dalam perilaku, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Artinya kita bertumbuh ke arah Dia. Semakin hari kita tidak berhenti di satu titik. Kalau kita hari ini kita berada di titik 0, Kristen yang progresif itu akan berjalan sampai maksimal di titik yang maksimal. Ada titik maksimal yang akan kita raih. Kita nggak berhenti di satu tempat, tetapi kita akan berjalan sampai menuju sebuah tempat yang tujuan yang kita akan capai. Oleh karena itu, jadilah Kristen yang progresif, bukan Kristen progresif. Bedakan. Tetapi Kristen yang progresif, maka Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam segala dalam kehidupan kita, di dalam pola pikir, dalam sikap, perilaku, tutur kata dan semuanya ke arah Dia. Artinya serupa dengan Kristus. Karena itulah selama kita hidup di dunia, maka kita harus menjadi serupa dengan gambaran Kristus, serupa dengan cara pikir Kristus, serupa dengan Dia yang sudah mati di kayu salib, yang menolong kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan kita mengikuti Kristen progresif, tetapi jadilah Kristen yang progresif, yang bertumbuh ke arah Dia, menjadi seperti Dia. Hidupku yang kuhidupi bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku, yang menjadikan aku serupa dengan Dia. Itulah Kristen yang progresif, Kristen yang bertumbuh, semakin luar biasa ke arah Dia. Oleh karena itu, hidup kita di dunia ini, selama kita di dunia ini, jadilah Kristen yang progresif, terus bertumbuh ke arah Dia, bertumbuh di dalam segala, di dalam kasih ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala gereja, yaitu kita, menjadi kepala kita, menjadi teladan kita. Saudara, nabi-nabi di kitab-kitab yang sudah kita baca tidak akan pernah bisa menjadi teladan. Semua punya celah, mereka punya sifat dosa, tetapi hanya Yesus satu-satunya. Yesus satu-satunya yang memberikan teladan hidup. Selama Dia hidup di dunia, Dia mengajarkan cara hidup surga. Selama Dia hidup di dunia, Dia menunjukkan jalan ke surga. Selama Dia hidup di dunia, Dia menunjukkan bagaimana seharusnya kita mengasihi sesama. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, kalau engkau mengasihi aku, kasihi dulu sesamamu. Seorang pembohong besar yang bisa melayani, bisa segala hal di gereja, tapi hubungan dengan sesama tidak baik, maka dia bukan Kristen yang progresif. Seorang Kristen yang progresif, dia bisa mengampuni. Seorang Kristen yang progresif, dia mengasihi sesama. Dia tidak membenci, dia tidak membedakan sesama. Dia tidak membedakan status sosial, dia membedakan agama.
tetapi mengasihi sebagai ciptaan yang sama, yaitu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita bertumbuh menjadi Kristen yang progresif, yang terus bertumbuh ke arah Dia. Karena Tuhan mau hidup kita selama masih ada kesempatan di dunia, masih ada kesempatan, kita diberi kesempatan untuk bertumbuh. Bertumbuhlah sehingga terang itu akan memancar. Kalau Kristen yang progresif itu terus melakukan hidupnya, terus bertumbuh, terus dan bertumbuh, semua orang-orang yang percaya Tuhan, maka akan memancar terang itu. Terang itu tidak disembunyikan di bawah kandang, tapi di atas gunung, di puncak gunung, supaya terang itu memancar dan menerangi sekitarnya. Ya, nah oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, jadilah Kristen yang progresif. Jangan jadi Kristen progresif. Tuhan memberkati.